pengundian dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres. Kasus pelecehan anggota BEM UNY dinyatakan hoax. Rumah sakit diserang, dokter di Gaza serukan evakuasi pasien. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan program berita Motion Break. Informasi faktual dan terpercaya. Selain berita utama tadi, kami juga menyajikan beragam informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nadia Putri. Dan saya Arya Dimas, kita akan memperbaharui informasi hari ini yang sudah kami kemas dari skala regional hingga nasional. Inilah Motion Break selengkapnya. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 resmi mendapatkan nomor urut masing-masing. Pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres ini dilakukan di kantor KPU Jakarta Pusat pada 14 November 2023. Pengundian dan penetapan nomor urut Capres-Cawapres yang akan bersanding di kontestasi pemilu 2024 telah selesai. Dalam proses pengundian ini, para capres dan cawapres mengambil sendiri undian nomor urut masing-masing. Hasilnya, pasangan Anies Caimin mendapatkan nomor urut 1, kemudian disusul Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2, terakhir pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan nomor urut 3. Sebelumnya nomor urut didapatkan dari pengambilan nomor antrian oleh masing-masing calon wakil presiden berdasarkan waktu kehadiran pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Dalam hal ini dimulai dari Anies Imin, kemudian Ganjar Mahfud pada 19 Oktober 2023, dan Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023, di mana dalam pengambilan nomor antrian, KPU menyediakan nomor 1 hingga 14. Pada ronde pertama, setiap calon wakil presiden mengambil nomor antrian. Caimin mendapatkan nomor 8, Mahfud MD mendapatkan nomor 10, dan Gibran mendapatkan nomor 14. Sehingga nomor yang paling kecil berkesempatan untuk mengambil nomor urut untuk Pilpres lebih dahulu. Setelah mendapatkan nomor urut untuk melenggang ke kontestasi pemilu, KPU akan memberikan 75 hari bagi setiap pasangan capres dan cawapres untuk melakukan kampanye pada 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Andi Muhammad melaporkan. Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang anggota BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta akhirnya menemukan titik terang. Lalu seperti apa kelanjutan kasus tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Pelaku berinisial RAN yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong yang viral di sosial media. Dalam cerita bohong yang disebarkan, tersangka menarasikan bahwa salah satu anggota BEM Fakultas MIPA UNY berinisial MF telah melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Kepada pihak kepolisian, tersangka menyebutkan motifnya menyebarkan berita bohong tersebut lantaran sakit hati kepada MF yang merupakan kakak tingkatnya di kampus. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak. Sedangkan saudara MF yang diterima. Pada kasus ini, polisi juga menyita telepon genggam tersangka yang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan berita bohong. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Nuranisa melaporkan untuk Motion Break. Mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Krido Suprayitno, terjerat kasus penyelewengan tanah kas desa yang merugikan negara hingga 2,9 miliar rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dispetaru DIY menjalani sidang atas dakwaan menerima gratifikasi dalam kasus penyelewengan tanah kas desa senilai 4 miliar 700 juta rupiah. Terdakwa Krido Suprayitno melakukan pembiaran penyalahgunaan TKD yang bermula pada tahun 2018. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 2,9 miliar rupiah.
Krido Suprayitno mengetahui perbuatan Direktur Utama PT Destama Putri Santosa, Robinson Salino yang menambah luas lahan TKD Catur Tunggal dari perjanjian awal 5.000 menjadi 11.000 meter persegi tanpa seizin Gubernur DIY. Jaksa Penuntut Umum Vivit Iswanto SH menjerat Krido Suprayitno dengan dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdakwa juga melanggar dakwaan kedua, pasal 12B pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap dakwaan jaksa, tim pengacara Krido Suprayitno tidak mengajukan eksepsi. Namun pada sidang lanjutan, jaksa menghadirkan 3 saksi, yaitu Dukuh Catur Tunggal serta 2 mantan camat Catur Tunggal, Budi Harjo dan Abu Bakar. Ketiganya memberikan kesaksian bahwa terdapat ketidaksesuaian antara proposal dengan hasil pembangunan pada lahan tersebut. Dan mereka juga tidak tahu menahu adanya pembangunan Ambarukmo Green Hills. Dari Yogyakarta, Fadila Rahma melaporkan untuk Motion Break. Terpilihnya Kota Solo menjadi salah satu lokasi pelaksanaan pertandingan Piala Dunia U17 membuat pemerintah daerah membenahi diri sesuai arahan FIFA. Lantas seperti apa suasana terkini? Kita sudah tersambung dengan reporter Virus Khairunisa di Stadion Manahan Solo. Virus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini atau realisasi persiapan yang telah dilakukan sebelumnya? Baik, terima kasih Nadia dan Arya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan Stadion Manahan Solo, tepatnya di Gate A. Dan hari ini akan diadakan pertandingan antara Uzbekistan melawan Spanyol pada pukul 16.00 dan nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Panama melawan Ekuador pada pukul 19.00. Pertandingan ini merupakan pertandingan terakhir sebelum nantinya masuk ke babak 16 besar. Dan walaupun gate baru akan dibuka pada pukul 14.00, namun saat ini gabungan Polri terlihat sudah standby mengelilingi stadion. Dan hari ini 1.500 personil Polri sudah diturunkan untuk mengamankan pertandingan. Namun jika kita melihat antusiasme masyarakat Solo terhadap Piala Dunia U17 memang terbilang masih rendah jika kita bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Jakarta dan juga Bandung. Pada 2 laga sebelumnya, penonton yang menonton di Stadion Manahan baru ada 6.000-an, sedangkan kapasitas Stadion Manahan sebanyak 20.000 penonton. Tentu ini belum mencapai 50% dari kapasitas stadion. Berbanding terbalik dengan Jakarta dan Bandung, di Jakarta International Stadium, saat pertandingan Brazil melawan Iran, terdapat 9.000 penonton. Lalu saat pertandingan Prancis dan Burkina Faso, terdapat 7.000 penonton. Sedangkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung, pada saat pertandingan Argentina melawan Senegal, terdapat 6.000 penonton. Dan di Solo sendiri, pada laga Mali melawan Uzbekistan, hanya ada 3.000 penonton. Lalu terjadi peningkatan jumlah penonton pada laga Spanyol melawan Kanada dengan 6.000 penonton. Pemerintah Kota Solo juga sudah membagikan tiket nonton Piala Dunia U17 secara gratis bagi para pelajar dan guru untuk meningkatkan jumlah penonton. Ada rencana mau nonton Piala Dunia di stadion nggak, Pak? Rencananya nanti kalau mendekati final ya, Mbak. Ya. Tapi mengikuti gitu? Mengikuti setiap hari. Ya, saya tahu di sini ada pertandingan U17 karena saya asli orang Solo juga, tapi nggak ngikutin bola karena emang nggak nonton bola aja. Pernah nonton? Belum. Kenapa tuh, Kak? Kayak kurang minat, Mbak. Kurang minat tentang bola gitu. Namun pemerintah Kota Solo sudah memprediksi juga bahwa nantinya peningkatan penonton akan terjadi ketika sudah memasuki babak semifinal yang dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 28 November 2023. Dan perlu diketahui bersama bahwa nantinya final Piala Dunia Timnas U17 akan diadakan di Stadion Manahan Solo yang dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 2 Desember 2023. Untuk itu pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan jika nantinya terjadi pelonjakan penonton. Begitu Nadia dan Arya. Baik Virus, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Solo untuk mempersiapkan lonjakan penonton Piala Dunia U17?
Baik Nadia dan Arya, perlu diingat bahwa memang Stadion Manahan Solo harus steril dari parkir kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan 22 kantong parkir yang nanti bisa digunakan oleh penonton yang ingin menonton langsung di Stadion Manahan Solo. Walaupun memang kantong-kantong parkir yang disediakan masih sepi, bahkan ada beberapa yang tidak ada kendaraan parkir sama sekali. Selain itu, pemerintah Kota Solo juga sudah menurunkan 10 armada bus yang nantinya akan disebar di beberapa kantong parkir untuk membantu mobilitas penonton agar tidak terlalu jauh saat berjalan kaki. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Solo. Fairuz Hairunisa melaporkan untuk Motion Break. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fairuz. Itu tadi pemirsa laporan mengenai pelaksanaan Piala Dunia U17 di Solo. Sesaat lagi akan ada informasi keadaan akibat perang antara Israel dan Hamas. Tetap bersama kami di Motion Break. Dalam dunia maya, layar itu adalah aku. Layar yang tak henti-henti menampilkan cerita. Namun, di balik itu, ada keheningan yang terasa. Setiap kali tekanan datang, aku merasa bagaikan menyalakan panggung dalam kegelapan. Ya elah, komen gitu doang, kata mereka. Padahal, hal kecil itu yang membuat luka besar. Seiring waktu berlalu, aku merasa semakin tidak berharga. Apakah itu tujuan akhir dari cerita ini? Apakah dunia maya tercipta untuk menyakiti dan menghancurkan? Jadi, apa kalian pikir itu baik? Terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Break. Serangan Israel yang menyasar area rumah sakit terbesar di Gaza, yakni Rumah Sakit Al-Shifa, menimbulkan kekhawatiran. Dengan meningkatnya intensitas serangan di area rumah sakit ini, dokter di Gaza menyerukan untuk segera melakukan evakuasi pasien. Area sekitar Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina, kini telah menjadi sasaran pasukan Israel untuk melancarkan serangannya. Direktur Departemen Darurat Kementerian Kesehatan Palestina yang berbasis di Gaza, Dr. Muhammad Kandil, mengatakan bahwa peralatan medis, bahan bakar, dan jalur yang aman untuk mengevakuasi pasien sangat dibutuhkan di Rumah Sakit Al-Shifa yang telah dibombardir Israel selama beberapa hari ini. Ia juga mengatakan sedikitnya 600 pasien sipil di Rumah Sakit Al-Shifa perlu dievakuasi ke zona aman. Medical teams and patients inside Shifa Hospital sending calls for a human community, for international organization for safe evacuation. With no response, around 600 civil wounded patients need to be evacuated. So this is a call for Egypt government to send ambulances toward Shifa Hospital so these 600 civil wounded patients can be evacuated safely. So our medical teams in Shifa Hospital now are facing death because they just committed to their patients till the last moments, which doesn't happen before anywhere else in the world. Berdasarkan keterangan dari WHO, rumah sakit terbesar di Gaza ini tidak lagi dapat beroperasi seiring dengan tidak adanya pasokan bahan bakar. Sementara Israel mengatakan bahwa mereka sedang memburu pasukan Hamas yang melancarkan serangan mematikan di Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Israel menuduh Hamas memiliki pusat komando di dekat Rumah Sakit Al-Shifa. Pemirsa, perang antara Israel dan Hamas semakin memanas. Korban jiwa pun terus bertambah dan mengakibatkan banyak kehancuran di segala aspek. Lantas, mengapa pihak Israel terus melakukan penyerangan dan apa yang membuat mereka semakin kuat? Penjelasan secara lengkap akan disampaikan oleh Aurelia Dwi. Silakan Aurel. Baik, terima kasih Arya dan Nadia.
Pemirsa, lagi dan lagi, di dalam konflik terbaru di jalur Gaza, dunia disuguhkan dengan drama arogansi Israel. Sebenarnya konflik Israel-Palestina ini memang sudah berangsur selama bertahun-tahun. Namun mengapa dunia internasional diam saja seolah-olah tak berdaya? Dan apa sebenarnya yang membuat Israel begitu kuat dan arogan? Inilah selengkapnya yang akan kita bahas. Dimulai dari PBB pemirsa, PBB mengapa tidak menindak Israel? Sebenarnya pemirsa, Dewan Keamanan PBB telah menghasilkan sejumlah resolusi. Salah satunya resolusi 1397 terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun sejumlah resolusi tersebut tidak berhasil karena beberapa faktor, salah satunya hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel yang selalu memveto setiap resolusi yang dinilai merugikan Israel. Padahal itu harus menentang hampir 3/4 suara negara-negara anggota PBB. Lalu bagaimana dengan negara Arab? Kita kilas balik dulu pemirsa, pada tahun 1948, negara-negara Arab sempat mengecam tindakan pasukan Zionis yang melakukan pembersihan etnis Palestina untuk mendirikan Israel. Namun saat ini seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi dan politik, rezim-rezim di negara Arab tersebut berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, salah satunya dengan menurunkan atensi terhadap hak-hak rakyat Palestina agar Amerika Serikat tetap bisa menjamin kebutuhannya. Kemudian kita bergeser ke militer pemirsa, kekuatan militer Israel. Ini menurut Global Firepower atau GFP bahwa indeks Israel ini berada di posisi 18 dari 145 negara dengan skor 0,2757. Kita juga bisa melihat bahwa Israel ini masuk ke dalam 20 negara dengan kekuatan layanan udara atau air power terbaik. Selanjutnya pemirsa, dengan militer yang kuat, berapa pengeluaran militer Israel? Ini kita lihat dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, bahwa pada tahun 2018 dan 2022 setidaknya ada 35 negara. Pemirsa, ini pengeluaran Israel untuk militernya ada di 2.535 US dollar. Atau jika kita konversikan menjadi rupiah, ini banyak sekali pemirsa, menyentuh angka 40 juta rupiah per kapitanya. Tentunya dengan pengeluaran yang besar tersebut menjadikan Israel negara kedua dengan pengeluaran militer terbesar di dunia. Yang menjadi pertanyaan pemirsa, dari manakah uang Israel? Pada tahun 2018 dan 2022 setidaknya ini ada 35 negara yang mengimpor senjata dari Israel dengan jumlahnya 3,2 miliar US dollar. Dari sepertiga ekspor tersebut ditujukan ke India, kemudian Azerbaijan, diikuti oleh Filipina, kemudian Amerika Serikat, dan Vietnam. Pemirsa, selain pemasukan dari ekspor senjata tadi, ada rahasia lain mengapa Israel bisa menjadi negara yang kaya. Ini berkaitan dengan pasca Perang Dunia Kedua bahwa banyak pengungsi Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina yang mana mereka merupakan tenaga-tenaga ahli dari berbagai bidang industri. Bahkan walau dengan keterbatasan wilayah, pada tahun 2008 lalu, Israel sudah memiliki 11.000 pabrik dengan penghasilan 58 miliar US dollar dan separuhnya diekspor ke seluruh dunia karena penduduk Israel yang terampil tersebut. Demikian pemirsa, pembahasan mengenai alasan mengapa Israel begitu kuat dan arogan menantang dunia. Kita kembali ke Arya dan Nadia. Terima kasih Aurel atas penjelasannya. Pemirsa, sesaat lagi akan ada informasi mengenai kembalinya pagelaran Pencak Malioboro Festival. Jangan kemana-mana karena informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di Motion Break. Gak relate nih, masa ibunya support anaknya main gadget terus? Harusnya gini.
gitu loh. Tiap hari kok kerjanya cuma main laptop sama HP. Mau bantu-bantu ibu bersihin lantai, nyuci piring, apa nyuci baju kamu itu loh. Kamu gak kasihan sama ibu apa? Iya ya. Yalah, dibilangin kok malah pergi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Break. Setelah vakum akibat pandemi, Pencak Malioboro Festival akhirnya kembali digelar. Lalu seperti apa kemeriahan event yang dihadiri oleh ribuan pendekar pencak silat ini? Kita saksikan bersama tayangan berikut. Pencak Malioboro Festival ke-7 akhirnya kembali digelar setelah vakum sejak 2019 akibat pandemi. Ajang seni dan budaya tradisional tahunan ini berlangsung selama akhir pekan pada 10 hingga 11 November 2023. Bertempat di dua lokasi sekaligus, Pencak Malioboro Festival kali ini dilaksanakan di Taman Pintar Malioboro dan Titik 0 km Yogyakarta. Festival digelar sebagai komitmen paguyuban angkringan silat untuk melestarikan warisan budaya yang berlangsung sejak zaman nenek moyang. Gelaran yang sudah ada sejak 2012 ini bertujuan untuk mengedukasi khalayak luas, terutama tentang sejarah dan perkembangan pencak silat saat ini. Tema yang diusung pada Pencak Malioboro Festival ke-7 tahun ini yaitu beragam tidak harus seragam, tetap bersatu dalam perbedaan. Ribuan pesilat dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam gelaran ini. Mereka akan bersaing di lomba koreografi kategori umum dan anak yang memperebutkan Piala Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam X. Jadi sebetulnya kita berusaha untuk menyuarakan budaya silat. Nah, kenapa? Karena yang pada umumnya orang tahu silat itu sebagai prestasi, sebagai bela diri. Nah, kita berusaha untuk menyuarakan silat sebagai budaya. Budaya apa? Budaya yang telah ditorehkan oleh leluhur kita, disampaikan oleh leluhur kita untuk bagaimana saling melindungi satu sama lain. Pencak Malioboro Festival 2023 ini juga diharapkan berdampak positif bagi sektor pariwisata Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Patatri Paritrana melaporkan untuk Motion Break. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kita akan menyimak bagaimana pantauan CCTV lalu lintas di ruas-ruas jalan daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Regional Traffic Management Center di Telantas Yogyakarta. Baik Bribtu Syifa, bisa disampaikan bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di kawasan daerah istimewa Yogyakarta? Akan menginformasikan pantauan arus lalu lintas terkini yang berada di titik wilayah Yogyakarta. Berawal dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, terlihat dari CCTV RTMC di Telantas Polda DIY bagaimana kawasan pada siang hari ini di Jalan Malioboro dari arah Abu Bakar Ali yang akan menuju Pasar Kembang terpantau ramai lancar. Adapun yang mengarah ke titik 0 km terpantau lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau bagi para pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Patuk Gunung Kidul, bagaimana arus lalu lintas yang akan menuju arah Gunung Kidul maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Dan cuaca di Simpang Patuk Gunung Kidul terpantau cerah, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Dan kami menghimbau bagi para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melintasi kawasan Simpang Patuk Gunung Kidul agar selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya tikungan tajam di kawasan Simpang Patuk Gunung Kidul. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Prambanan, bagaimana arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda DIY, arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan memasuki kota Yogyakarta sudah mengalami kenaikan volume kendaraan, namun tetap roda berputar. Namun dari arah kota Yogyakarta yang akan menuju Klaten terpantau lancar.
dan diluasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau bagi masyarakat yang akan berkendara, pastikan selalu kesiapan diri, baik fisik, jika merasa mengantuk lebih baik menepi, dan keselamatan bersama dan tidak lupanya kesiapan surat-surat berkendara Anda, dan patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Demikian pantauan arus lalu lintas terkini dari RTMC di Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Bribtu Siva melaporkan. Baik, terima kasih Bribtu Syifa. Pemirsa dan Nadia, tanggal 10 November kemarin bangsa kita baru saja merayakan salah satu hari besar, Hari Pahlawan Nasional, dan tak hanya sekedar perayaan tahunan, namun kita juga bisa belajar tentang perjuangan dan juga pengorbanan. Kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat salah satu pahlawan pejuang veteran bernama Sumijan, sekaligus mengetahui pandangan beliau tentang kondisi Indonesia saat ini. Mbok ya ditata sing apik, sing becik, ora mosak masih seperti sekarang ini. Kalau sampeyan dulu saya menangis. Siapa sangka jika kakek tua ini dulunya adalah seorang pejuang yang telah melalui sejumlah pertempuran bersejarah. Yohanes Sumijan Dwijosumpono atau kerap dikenal dengan Mbah Guru adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan pada tahun 1945 yang pernah terlibat menjadi pasukan di antaranya penyerbuan Kota Baru dan pertempuran Ambarawa. Bahkan, ia sempat dianugerahi gelar Bintang Gerilya 1980 atas jasanya dalam peristiwa penyerbuan Kota Baru pada 7 Oktober 1945. Saat itu, Sumijan bersama dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat menyerbu markas serdadu Jepang di kawasan Kota Baru di Yogyakarta. Masyarakat akeh sing padha ambil bagian penyerangan ning Kota Baru. Mulai kasebute akeh pahlawan tidak dikenal. Saka dhewe sing gugur wong 17, saka Jepang sing gugur wong 20. Ngeri kambane semana kalingan sok malah piye yo nangis. Saat ini, Sumijan yang telah berusia 100 tahun menghabiskan masa tuanya di sebuah dusun di kawasan Pakem, Kabupaten Sleman. Ia ditemani putri bungsunya yang bernama Nining. Sumijan menghabiskan waktu dengan menulis sejarah pertempuran, baik pertempuran yang pernah ia jalani maupun perang dunia yang terjadi pada masa mudanya. Walau digerogoti usia tua, namun Sumijan masih mengingat detail peristiwa yang ditulisnya. Sayangnya, Sumijan justru kecewa melihat kondisi Indonesia yang kini telah merdeka sesuai cita-citanya. Korupsi yang merajalela, hukum yang tidak berpihak pada rakyat kecil, kemakmuran yang tidak merata membuat Sumijan sedih. Di Hari Pahlawan tahun ini, Sumijan pun mempertanyakan peringatan Hari Pahlawan yang hanya sekedar perayaan saja. Kondisi negara ini jauh dari cita-cita para pahlawan yang mengorbankan darah dan jiwanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sedaru lek benerno beliau ke jalan yang benar. Peliharalah negara kita ini. Sumijan berharap makna perjuangan para pahlawan dapat kembali diresapi dan diikuti oleh generasi muda. Dari Sleman, Yogyakarta, Tarisa Aisyah melaporkan untuk Motion Break. Pemirsa dan Arya, membicarakan masa lalu, Sangkan Paraning Dumadi menjadi konsep pembangunan dari sumbu filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1755. Tak hanya itu, bangunan tersebut juga resmi ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Lantas, apa maksud dari konsep tersebut? Informasi selengkapnya untuk Anda. I see none and I therefore declare the draft decision 45Com 8B.39 adopted. Congratulations to Sumbu filosofi terhubung dari Panggung Kerapia, Keraton dan juga Tugu Palputih memanifestasikan filosofi Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawula Gusti. Lalu bagaimana ketiga bangunan yang berada dalam satu garis lurus itu menceritakan hal tersebut? Mari ikuti perjalanan saya.
Pemirsa, kita saat ini sudah sampai di bangunan pertama yang akan kita bahas, yaitu Panggung Kerapyak atau masyarakat lokal biasa menyebutnya dengan kandang menjangan. Jadi kandang menjangan atau Panggung Kerapyak ini dulunya difungsikan oleh para Raja Keraton Yogyakarta untuk mengawasi perburuan mereka dan juga berlindung dari hewan buas ketika mereka berburu. Namun filosofi dari Panggung Kerapyak sendiri, ia merepresentasikan rahim seorang ibu, di mana disinilah awal kehidupan manusia dimulai atau Sangkaning Dumadi. Manusia itu harus seperti itu, tapi tujuan utama harus memahami Sangkan Paraning Dumadi tadi. Dari mana, terus mau kemana? Perjalanan kehidupan manusia atau Sangkaning Dumadi dimulai dari kelahiran yang difilosofikan dengan keberadaan kampung Mijen. Mijen berasal dari kata wiji atau benih yang bisa dimaknai sebagai benih kehidupan manusia. Pohon asem yang ditanam di sepanjang jalan dari Panggung Kerapyak menuju keraton melambangkan usia anak-anak hingga usia muda di mana manusia masih dalam proses mencari jati diri. Memasuki alun-alun selatan hingga komplek keraton, perjalanan kehidupan manusia berlanjut ke usia dewasa, di mana seorang manusia dipandang telah memiliki visi dan siap menikah serta memiliki keturunan. Kali ini perjalanan dimulai dari sisi utara, yakni Tugu Palputih dan berakhir di komplek keraton. Memandang sumbu filosofi dari Tugu ke keraton melambangkan Paraning Dumadi. Garis sejajar Tugu, Jalan Margo Utomo, Malioboro, Jalan Margo Mulyo, Pangurakan hingga keraton melambangkan perjalanan spiritualitas manusia. Ajaran suci yang menyelaraskan cipta, rasa, dan karsa manusia dengan dilandasi kesucian serta cahaya batin sebagai proses manusia untuk dapat memahami kehidupan dan ketuhanan. Posisi kedua pohon beringin di belakang saya ini melambangkan hablum minallah dan hablum minanas atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan juga manusia dengan sesama manusia. Keduanya memiliki nama-nama tersendiri, di sisi timur bernama Janadaru dan di sisi barat bernama Dewa Daru. Kedua pohon beringin kembar di alun-alun utara ini juga melambangkan prinsip Manunggaling Kawula Gusti atau proses menyatunya manusia dengan Sang Pencipta. Inilah akhir dari perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan. Di tengah gempuran modernisasi sudah sepatutnya kita terus mau membaca alam. Karena pada hakikatnya kita adalah miniatur semesta. Dari Yogyakarta, Patatri Paritrana melaporkan untuk Motion Break. Kalau tadi kita sudah menyaksikan tentang pahlawan veteran dan sumbu filosofi dari Yogyakarta, satu hal yang tidak boleh terlewatkan Arya, wisata kuliner bernama Parik Legung atau biasa disebut dengan The River Whisper. Pemirsa penasaran seperti apa tempatnya? Bersama reporter Detia berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, Yogyakarta terkenal dengan wisata yang keren dan juga budayanya yang masih dipertahankan. Banyak tempat wisata alam dan juga tempat wisata kota yang wajib kalian kunjungi. Selain tempat wisata, Yogyakarta juga terkenal dengan kuliner tradisional yang enak dan pastinya murah meriah. Wisata kuliner dengan nama Parik Legung atau biasa disebut dengan The River Whisper merupakan wisata kuliner dengan sajian alam dan keasrian tempat pedesaan. Tempatnya berada di Jalan Ngipi Kerjo 1, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta. Daripada penasaran, yuk langsung masuk aja. Parik Legung dibangun oleh almarhum Eko Prawoto, seorang seniman dan arsitek legendaris Yogyakarta. Gagasan berdirinya Parik Legung berawal dari memanfaatkan potensi keindahan alam di sekitar lokasi. Arsitektur Parik Legung berkonsep tradisional dan memiliki berbagai vegetasi arsitektural, di mana tiap sudut memiliki sentuhan seni tanpa menghilangkan sisi alaminya. Bangunannya banyak menggunakan kayu dan bambu yang selaras dengan ekosistem di sekitarnya. Di sini juga terdapat joglo dan gazebo unik yang bahannya diambil dari bekas kandang sapi. Menu makanan Parik Legung dibuat dari resep turun-menurun dari keluarga Eko Prawoto dengan varian makanan tradisional yang membuat pengunjung akan bernostalgia serasa makan di kampung halaman. Beberapa menu andalan yang menjadi ciri khas di Parik Legung, contohnya seperti yang sekarang sudah ada di depan saya, yaitu mie mangut ayam. Yang menjadi ciri khas dari mie ini menggunakan kuah mangut dengan ayam di dalamnya. Resepnya sendiri langsung dari istri Eko Prawoto. Harganya pun tak mahal, rata-rata makanan dan minuman di Parik Legung dibanderol mulai dari Rp20.000 sampai Rp35.000.
supaya selaras dengan alam, apa yang ada di sungai dan semua batu-batu di sini ini kebanyakan ambil dari sungai. Kami tetap supaya ini keadaan suasana ini mengalir dengan sungainya di sana. Dan di sini juga banyak kinjeng itu, makanya di beberapa tempat itu Pak Eko selalu menaruh itu ada kinjeng. Karena kinjeng itu juga sebagai indikator untuk udara itu. Ya, karena kita berpikir bahwa orang datang tidak hanya sekedar makan atau rekreasi, tapi dia pulang harus membawa edukasi. Di sini juga terdapat museum benda biasa yang merupakan softcase berbagai peralatan dari kehidupan desa, seperti peralatan memasak hingga peralatan bertani. Setiap sudut restoran ini akan membuat Anda kembali nostalgia ke era zaman dulu, di mana bangunan hingga suasana pedesaan yang sangat terasa. Dari Yogyakarta, Deti Reswati melaporkan untuk Motion Break. Lokasi wisata yang menarik ya Arya. Kita bisa kulineran, belajar seni, dan menikmati keindahan alam sekaligus. Betul Nadia, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kami harus pamit undur diri, saya Arya Dimas. Dan saya Nadia Putri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa terus saksikan Motion Break pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.